Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kali ini kelompok 3 dari kelompok penguin akan membahas tentang perceptual motor development and motor skill intervention, motor perseptual pengembangan dan motor intervensi keterampilan. Kelompok 3 yang beranggotakan Devina Mazaya, Siti Nur Aziza, Vanessa Suara, dan Zayana Amelia. Perkembangan masa perseptual dalam masa kanak-kanak. Anak-anak yang sudah berusia 2 tahun, penglihatan atau visualnya sudah matang. Bola mata sudah mendekati ukuran dan berat pada bola mata orang dewasa. Semua aspek anatomi dan fisiologi mata sudah lengkap. Tetapi, kemampuan persepsi anak kecil masih belum lengkap. Meskipun anak-anak dapat terpaku pada objek, melacaknya, dan membuat penilaian yang akurat tentang ukuran dan bentuk, masih banyak yang diperlukan penyempurnaan yang dilakukan, yang membutuhkan pengalaman dan lingkungan yang mendukung. Persepsi terjadi di berbagai bagian otak di mana input sensorik dipantau dan ditafsirkan, memungkinkan seseorang untuk memahami data sensorik, menurut Lavey dan Winnicott pada tahun 2011. Dan kemampuan persepsi dan motorik anak-anak dipengaruhi satu sama lain meskipun mereka berkembang pada tingkat yang berbeda. Nah, ketajaman visual, persepsi figur growth, persepsi kedalaman, dan koordinasi visual motorik adalah kualitas visual yang penting berdasarkan perkembangan dan mempengaruhi kinerja gerak mereka. Perkembangan terpilih dari persepsi visual anak. Kemampuan visual yaitu ketajaman penglihatan. Ketajaman penglihatan adalah kemampuan untuk membedakan detail dalam pengatur statis dan dinamis. Kemampuan terpilihnya yaitu ada peningkatan cepat, yaitu dalam statis. Perkiraan usianya 5-7 tahun. Yang berikutnya ada dataran dari statis, perkiraan usianya 7-8 tahun. Yang ketiga ada peningkatan cepat secara dinamis, yaitu perkiraan usia dari 9-10 tahun. Yang berikutnya ada matang secara statis dari perkiraan usia 10-11 tahun. Yang berikutnya ada dataran secara dinamis, perkiraan usianya 10-11 tahun. Yang berikutnya ada matang secara dinamis yang perkiraan usianya 11-12 tahun. Berikutnya ada kemampuan visual secara persepsi ke dalam, yaitu kemampuan untuk menilai jarak relatif terhadap diri. Kemampuan terpilihnya ada sering pertimbangan kesalahan. Nah, perkiraan usianya ini sekitar 3-4 tahun. Sedikitnya pertimbangan kesalahan yaitu mulai ada perkiraan usia 5-6 tahun. Yang berikutnya ada peningkatan cepat dari usia 7-11 tahun. Yang berikutnya ada matang pada usia 12 tahun. Berikutnya ada kemampuan visual secara persepsi ke dalam, yaitu kemampuan untuk menilai jarak relatif terhadap diri. Kemampuan terpilihnya ada sering pertimbangan kesalahan. Nah, perkiraan usianya ini sekitar 3-4 tahun. Sedikitnya pertimbangan kesalahan yaitu mulai ada perkiraan usia 5-6 tahun. Yang berikutnya ada peningkatan cepat dari usia 7-11 tahun. Yang berikutnya ada matang pada usia 12 tahun. Yang berikutnya kemampuan visual secara koordinasi visual motor, yaitu kemampuan untuk mengintegrasi penggunaan mata dan tangan dalam objek pelacakan dan penangkapan. Kemampuan terpilihnya ada peningkatan cepat. Nah, perkiraan usianya itu dari usia 3-7 tahun. Yang kemampuan berikutnya ada lambat dan sedikitnya peningkatan itu sekitar usia 7-9 tahun. Yang berikutnya ada usia matang atau kemampuan terpilihnya matang itu perkiraan usianya 10-12 tahun. Berikutnya ada ketajaman penglihatan. Ketajaman visual adalah kemampuan untuk membedakan detail yang ada pada objek. Semakin halus detail yang dapat anak bedakan, maka semakin baik ketajaman visualnya anak. Ketajaman visual pada anak dapat diukur dalam pengaturan statis dan dinamis. Yang pertama ada ketajaman visual secara statis, adalah tingkat detail yang dapat dibedakan atau yang dapat dideteksi ketika individu dan objek pandangan visual tidak bergerak. Contohnya, ketajaman visual statis dapat diukur menggunakan grafik mata Snellen. Penilaian Snellen dinyatakan dalam pemecahan. Contohnya yaitu seorang individu dengan peringkat 20/20 mampu untuk membedakan objek pada jarak 20 kaki atau setara dengan 6,1 meter. Dengan cara yang sama seperti orang lain dengan penglihatan normal pada jarak yang sama dari 20 kaki.
Ketajaman visual berikutnya yaitu ketajaman visual secara dinamis adalah kemampuan membedakan detail pada benda yang bergerak. Ketajaman visual dinamis ini jarang dinilai karena memiliki berbagai alasan, tetapi menarik bagi siapa saja yang diminta untuk membuat penilaian yang tepat berdasarkan pelacakan yang dipadu secara visual. Contohnya permainan softball yang bersiap untuk memukul bola atau menangkap bola harus memiliki ketajaman visual dinamis yang baik, seperti halnya pemain bola voli atau penembak skate. Ketajaman penglihatan menurut Williams pada tahun 1983 mengatakan bahwa ketajaman visual statis anak akan matang pada usia 10 tahun dan secara umum kurang berkembang dengan baik pada anak yang berusia 5 dan 6 tahun. Peningkatan pesat akan terjadi antara usia 5 dan 7 tahun dengan sedikit perubahan yang terlihat dari usia 7 hingga 9 tahun. Diikuti dengan peningkatan pesat antara usia 9 dan 10 tahun. Pada usia 12 tahun, ketajaman visual statis umumnya sudah seperti orang dewasa. Nah, ketajaman visual dinamis akan tampak matang lebih lambat daripada ketajaman visual secara statis. Williams juga mengatakan bahwa ketajaman visual dinamis akan menjadi semakin halus selama 3 periode terpisah, yaitu yang pertama usia 5-7 tahun, yang kedua usia 9-10 tahun, yang ketiga adalah usia 11-12 tahun. Anak laki-laki menunjukkan ketajaman visual yang lebih besar secara dinamisnya maupun secara statisnya daripada anak perempuan di segala usia. Nah, temuan dari Koide dan kawan-kawan pada tahun 2019 juga mengatakan bahwa individu memiliki latar belakang olahraga memiliki ketajaman visual dinamis dan stabilitas postural yang lebih baik daripada mereka yang lebih banyak duduk. Selanjutnya saya akan membahas persepsi figur dasar. Persepsi figur dasar adalah kemampuan untuk memisahkan objek yang dilihat secara visual dari sekitarnya. Berkenaan dengan sifat perkembangan persepsi figur dasar visual, penelitian telah menunjukkan bahwa bayi berusia 5 bulan dapat menunjukkan persepsi figur dasar. Seiring dengan ketajaman visual dinamis anak yang baik, persepsi figur dasar memungkinkan anak atau pelaku tidak hanya membedakan objek dengan jelas, tetapi juga dapat memisahkan dari latar belakangnya objek. Keterampilan yang sangat halus seperti itu sangat penting untuk pemukul atau pemain baseball, penerima lebar atau quarterback dalam sepak bola, atau seperti pemain di bar yang tidak rata dalam senam. Selanjutnya, persepsi kedalaman. Salah satu aspek yang paling menarik dari persepsi visual adalah persepsi kedalaman. Persepsi kedalaman ini memungkinkan kita untuk melihat dalam 3 dimensi atau suatu prestasi yang menakjubkan ketika kita mempertimbangkannya secara terpisah. Mata kita
berfungsi untuk melihat dua dimensi, tetapi ketika digabungkan dengan indera lainnya dapat memberikan gambar visual yang lebih lengkap dengan petunjuk kedalaman yang sangat kecil. Berikut ini ada salah satu contoh persepsi kedalaman atau kemampuan visual untuk melihat dunia dalam 3 dimensi dan jarak suatu objek. Yang pertama ada monokular dan selanjutnya ada binokular. Monokular ini merupakan isyarat yang dapat ditangkap oleh satu mata. Adapun isyarat visual monokular mencakup occlusion, relative size, cast shadow, shading, distance to horizon, texture gradient, dan juga linear perspective. Yang kedua, binokular. Ini merupakan isyarat yang membutuhkan kerjasama antar dua mata. Contohnya, ketika kita melihat atau menunjuk satu benda dengan jari, kemudian kita melihat mata terbuka. Nah, setelah itu kita tutup mata kanan dan melihat dengan mata kiri, maka kemungkinan objek akan tetap ketika kita melihat dengan dua mata terbuka. Namun, setelah kita tutup mata kiri dan juga kita buka mata kanan, maka kemungkinan jari kita akan berpindah dan tidak sama seperti ketika kita melihat dengan dua mata terbuka. Koordinasi visual motorik. Koordinasi visual motorik mengacu pada kemampuan untuk melacak dan membuat penilaian intersepsi tentang objek yang bergerak. Perkembangan kemampuan visual dimulai sejak awal masa bayi dan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Morris pada tahun 1976 menunjukkan bahwa pada usia 5 atau 6 tahun, anak-anak dapat secara akurat melacak objek bergerak dalam bidang horizontal, dan pada usia 8 atau 9 tahun mereka dapat melacak bola yang bergerak dalam busur. Kemampuan untuk melacak objek yang bergerak cepat adalah produk dari ketajaman visual yang dinamis dan pada tingkat lebih rendah, persepsi kedalaman. Pelatihan perseptual. Kecanggihan persepsi visual individu sangat terkait dengan keberhasilan dalam kinerja berbagai keterampilan gerakan, sehingga penting bagi guru atau pendidik untuk menyadari sifat perkembangan kemampuan visual anak usia dini. Persyaratan perseptual keterampilan manipulatif dasar yang melibatkan pemberian gaya pada suatu objek, mencegat objek dalam penerbangan, atau menerima gaya dari suatu objek sangat besar. Saat bekerja dengan anak usia dini, kita harus membuat penyesuaian yang tepat dalam peralatan untuk mengakomodasi tingkat perkembangan kemampuan persepsi mereka. Mengubah berat atau ukuran bola dengan menggunakan busa, bulu domba, plastik, atau karat lunak kemungkinan akan memiliki pengaruh dramatis pada tingkat keberhasilan yang dialami. Perkembangan perseptual motor pada anak-anak. Perseptual motor atau persepsi motorik pada anak-anak sangat penting dalam perkembangan motoriknya, karena kualitas kinerja gerakan tergantung pada keakuratan persepsi individu dan juga kemampuan untuk menafsirkan persepsi ini ke dalam serangkaian tindakan gerakan yang terkoordinasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi motorik ini sangat berkaitan dengan koordinasi tangan dan mata, juga koordinasi tangan dan kaki. Perkembangan perseptual motorik ini dapat digambarkan sebagai proses pencapaian peningkatan keterampilan dan kemampuan fungsional dengan menggunakan kemampuan sensorik input, kemampuan sensory integration, kemampuan motor interpretation, kemampuan movement activation, dan juga feedback. Yang mana penjelasannya sebagai berikut. Sensory input. Sensory input ini merupakan penerimaan berbagai bentuk stimulasi melalui reseptor sensorik khusus. Yang kedua, integrasi sensorik. Ini berkaitan dengan pengaturan rangsangan sensorik yang masuk dan mengintegrasikan dengan informasi masa lalu atau yang telah tersimpan, maksudnya memori. Yang ketiga, motor interpretation. Ini berkaitan dengan pembuatan motor internal, keputusan, maksudnya kalibrasi ulang, berdasarkan kombinasi informasi sensorik, maksudnya yang sekarang, dan juga memori jangka panjang, maksudnya yang telah lewat atau masa lalu. Yang keempat, movement activation. Ini berkaitan dengan pelaksanaan gerakan atau tindakan yang dapat diamati. Dan yang kelima, feedback. Ini berkaitan dengan pengevaluasian gerakan melalui berbagai modalitas sensorik, yaitu visual, auditory, taktil, dan atau kinestetik.
yang pada gilirannya memberikan informasi kembali ke aspek input sensorik dari proses sehingga memulai siklus lagi. Komponen perseptual motor terdiri dari 4 kemampuan. Yang pertama, body awareness. Yang kedua, spatial awareness. Yang ketiga, directional awareness. Dan yang keempat, temporal awareness. Body awareness atau kesadaran tubuh sering digunakan bersama dengan citra tubuh dan juga skema tubuh. Body awareness berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara bagian-bagian tubuh dan juga untuk memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang sifat tubuh yang terjadi di 3 bidang. Yang pertama, pengetahuan tentang bagian-bagian tubuh yang mampu secara akurat menemukan bagian-bagian tubuh pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, pengetahuan tentang apa yang dapat dilakukan oleh bagian-bagian tubuh, dan ini mengacu pada pengenalan anak yang berkembang tentang bagaimana tubuh melakukan tindakan tertentu. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang bagaimana anak membuat bagian-bagian tubuh bergerak secara efisien. Yang keempat, temporal awareness atau kesadaran temporal. Kesadaran temporal ini terkait erat dengan interaksi terkoordinasi dari berbagai sistem otot dan modalitas sensorik. Koordinasi mata tangan dan koordinasi mata kaki mencerminkan keterkaitan proses-proses ini. Menangkap, menendang, dan memukul semuanya melibatkan tingkat prasyarat koordinasi mata, tangan, dan mata kaki. Adapun faktor kesadaran temporal terdiri dari sinkronisasi, urutan, dan juga irama. Baik, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu intervensi dalam keterampilan motorik anak sebelum membahas keterlambatan perkembangan dan gender perbedaan fundamental motorik. Nah, dalam intervensi keterampilan motorik anak, kita dapat mempertimbangkan pengembangan keterampilan manipulatif dan lokomotor di masa anak-anak. Kita dapat melihatnya dengan cara memperhatikan perubahan pada pola gerakan yang berkaitan dengan usia anak, serta peran kendala yang dikenakan oleh tugas dan lingkungan dalam kinerja FMS anak saat anak berinteraksi dengan lingkungannya. Dan interaksi kendala individu, tugas, dan lingkungan ini dapat menjelaskan sebagian untuk variasi antar indera dan individu yang ditemukan dalam kinerja FMS. Lalu selanjutnya keterlambatan perkembangan gender perbedaan fundamental motorik anak. Dalam beberapa penelitian, contohnya Brian tahun 2017 menyatakan lebih dari 90% sampel yang telah diuji mengalami keterlambatan perkembangan. Seringkali hal ini terjadi di bawah persentil ke-15 untuk teman sebaya yang berusia sama.
Menurut beberapa penelitian yang lain, menyatakan bahwa keterlambatan perkembangan juga ditemukan di seluruh dunia dengan anak-anak di negara yang berbeda. Contohnya seperti di Indonesia, di Inggris, di Irlandia, di Australia, di Brazil, dan di Belgia. Negara-negara tersebut telah menyatakan bahwa di negaranya terdapat keterlambatan FMS di masa anak-anak, yang dimana hal tersebut membutuhkan pemahaman dan intervensi lebih lanjut. Dengan adanya penundaan yang luas terjadi di lingkungan sekitar yang sangat berbeda seperti di Irlandia, Indonesia, dan Brazil. Menurut salah satu peneliti yaitu Gracia, menyatakan bahwa beliau secara kualitatif telah mempelajari bagaimana anak-anak prasekolah dari jenis kelamin yang berbeda terlibat dalam program FMS yang menunjukkan bahwa anak perempuan jauh lebih kooperatif dalam interaksi mereka selama pembelajaran, dan anak perempuan cenderung lebih suka berbagi peralatan, menonton satu sama lain tampil, dan mendorong upaya satu sama lain. Sementara itu, anak laki-laki lebih fokus pada kinerja individu mereka dengan rekan-rekannya secara kompetitif. Interaksi semacam ini mengakibatkan anak laki-laki lebih banyak melakukan percobaan latihan dibandingkan perempuan di lingkungan praktik. Selain itu, temuan konsisten untuk FNS dan jenis kelamin yang tertunda perbedaan FMS menunjukkan bahwa kendala individu dan lingkungan beroperasi pada anak-anak ini yang konsisten di seluruh populasi. Salah satu kendala lingkungan yang paling konsisten dan yang paling kuat adalah bahwa dalam banyak kasus anak dibesarkan di lingkungan yang kurang memadai secara ekonomi. Pekerjaan lain telah berhipotesis bahwa anak-anak prasekolah yang kurang beruntung terkena berbagai kendala lingkungan lain yang mempengaruhi perkembangan motorik mereka secara negatif.
Successful Kinesthetic Instruction for Preschooler atau yang disingkat dengan SKIP. Program SKIP yang dikembangkan oleh Goodway dan rekan-rekannya adalah program gerakan yang dirancang untuk mempromosikan literasi fisik anak usia dini dengan rentang usia 2-8 tahun. Literasi fisik mengacu pada motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan dan pemahaman untuk menghargai dan bertanggung jawab atas keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup. Fokus utama dari SKIP ini adalah mengintervensi anak-anak usia dini yang mengalami keterlambatan perkembangan dalam kompetensi motorik, terutama mereka yang berasal dari lingkungan sosial ekonomi yang rendah. Landasan teoritis dari SKIP. SKIP didukung oleh teori sistem dinamis dan perspektif kendala Newell. Teori sistem dinamis mengakui bahwa gerakan adalah produk interaksi antara kendala dari anak, tugas, dan lingkungan. Menggunakan perspektif sistem dinamis, gerakan tertanam dan terus berubah tanpa status akhir. Isi program dari SKIP. Isi program dari SKIP ini terdiri dari yang pertama adalah keterampilan manipulatif seperti melempar, menangkap, menyerang, menendang, berguling, dribble tangan, dan dribble kaki. Lalu yang kedua adalah keterampilan lokomotor seperti berlari, berpacu, melompat, meluncur, lokomotor kreatif. Lalu selanjutnya adalah konsep gerak seperti usaha, hubungan, kesadaran ruang, atau tari. Lalu yang terakhir adalah kebugaran fisik yang sesuai dengan perkembangannya seperti daya tahan kardio pernapasan, kekuatan dan daya tahan otot, dan fleksibilitas. Hasil pembelajaran SKIP. Ada berbagai macam hasil belajar SKIP yang berkaitan dengan 4 konstruksi literasi fisik. Yang pertama adalah kompetensi fisik, yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman, lalu yang ketiga adalah motivasi, kepercayaan diri, dan kenikmatan, dan yang keempat adalah membungkus keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup. Dalam kompetensi fisik ini antara lain adalah mempromosikan kompetensi gerakan, lalu konsep gerakan, kesadaran tubuh, bentuk gerakan yang relevan secara budaya, lalu belajar bergerak di lingkungan yang berbeda dengan peralatan dan individu yang berbeda juga, lalu terlibat dan meningkatkan aktivitas fisik total dan aktivitas fisik sedang hingga berat, lalu terlibat dalam kebugaran terkait kesehatan yang sesuai dengan perkembangannya. Lalu kalau pengetahuan dan pemahaman ini antara lain pengetahuan tentang tubuh dan responnya terhadap aktivitas fisik, lalu selanjutnya pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik untuk tubuh dan gaya hidup yang sehat, lalu pengetahuan tentang prinsip-prinsip gerakan dan memahami cara belajar dari lingkungan gerakan. Lalu kalau motivasi, keyakinan, kenikmatan, dan pribadi, tanggung jawab sosial antara lain mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab secara pribadi dalam lingkungan, lalu aktivitas kegigihan tugas dalam berbagai tantangan dan konteks gerakan. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup. Ini antara lain yaitu mendidik orang tua tentang pentingnya perkembangan motorik dan keterampilan motorik atau aktivitas fisik ke dalam kelas sehari-hari dan rutinitas rumah, lalu mengembangkan apresiasi terhadap gaya hidup aktif dan menjadi melek secara fisik dan menikmati bergerak. Selanjutnya adalah implementasi dari SKIP. Di sini ada rencana pelajaran SKIP yang khas menggunakan pedagogi yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada anak. Kalau rencana pelajaran yang berpusat pada guru ini akan terlihat seperti ini. Yang pertama itu anak-anak masuk melakukan pemanasan 10 menit dengan musik atau permainan sederhana untuk mempromosikan aktivitas instan dan meningkatkan detak jantung. Lalu selanjutnya anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok dan ditugaskan ke 1 dan 3 stasiun keterampilan, misalnya menendang, menangkap, dan melempar. Lalu selanjutnya tugas di semua stasiun dijelaskan dan didemonstrasikan oleh guru. Selanjutnya anak-anak pergi ke stasiun pertama dan terlibat dalam 10 menit aktivitas atau pengembangan keterampilan di stasiun tersebut. Guru akan bergiliran memberikan umpan balik dan memperbaiki atau memperluas tugas untuk memenuhi kebutuhan anak. Selanjutnya anak-anak menyelesaikan 3 rotasi 10 menit pergi ke setiap stasiun. Yang terakhir adalah di akhir pelajaran guru akan mengumpulkan anak-anak untuk pembekalan kegiatan dan umpan balik. Nah, sebaliknya kalau rencana pelajaran SKIP yang berpusat pada anak akan terlihat seperti ini. Antara lain yaitu guru menyiapkan 3 stasiun keterampilan, misalnya menendang, menangkap, melempar, dan di setiap stasiun ada 3-5 tingkat tugas yang ada 3-5 tingkat
kesulitan tugas yang bervariasi, misalnya dalam menangkap bola ukuran yang berbeda dan jarak yang berbeda. Lalu, anak-anak melakukan pemanasan kelompok besar selama 10 menit untuk musik atau permainan sederhana untuk mempromosikan aktivitas dan meningkatkan detak jantung. Lalu selanjutnya, tugas di semua stasiun dijelaskan dan didemonstrasikan oleh guru. Lalu selama 30 menit berikutnya, anak-anak bebas untuk pergi ke stasiun manapun, memilih tugas apapun, dan bekerja dengan anak lain manapun, sementara guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan umpan balik, menyarankan tugas baru, dan mendorong anak-anak untuk mencoba berbagai tingkat tugas yang paling sesuai dengan level mereka. Lalu di akhir pelajaran, guru akan mengumpulkan anak-anak untuk tanya jawab dan umpan balik yang terakhir.